Shalom, selamat pagi semuanya. Saya mengajak pagi ini kita akan melihat dari kitab Mazmur pasal yang ke-40. Kitab Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang pertama dan kedua. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ada satu hal sederhana yang saya mau bagikan pada pagi hari ini, saudara, yaitu tentang satu budaya yang kita udah melihat sekarang ini semakin menguasai kita semuanya. Di dalam Mazmur 40 ayat 2 dituliskan Daud ini seringkali menanti-nantikan Tuhan. Saudara, ada seorang jurnalis yang sekaligus seorang penulis, dia bernama Carl Honore. Dia menuliskan satu buku. Di dalam bukunya dia bercerita tentang masyarakat sekarang ini. Dia mengamati bahwa kita ini dikuasai dengan satu budaya yang namanya serba cepat, ya. Dia bilang bahwa tanpa kita sadari kita itu terbentuk dengan sebuah kebiasaan dan juga sebuah pengertian bahwa yang cepat itu yang bagus, bahkan terbagus, terbaik. Kita bisa melihat sekeliling kita, semuanya akhirnya manusia itu dipacu, dipompa untuk bergerak secara cepat. Misalnya, kalau bangun tidur, berangkat kerja, terutama di Jakarta ya, kalau berangkat kerja jangan sampai terlambat karena 5 menit aja beda, 5 menit beda bisa molor ke berjam-jam sampai lama. Sehingga apa? Budaya kita adalah pengen cepat-cepat, gitu. Baru beberapa waktu yang lalu saya juga mendengar tentang kereta cepat ya dari Jakarta ke Bandung. Wah, ini kabar gembira juga. Kalau biasanya kita naik mobil bisa 3 jam, katanya kalau naik kereta Jakarta Bandung ini cepat gitu ya, tinggal cuma beberapa menit ya gitu. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, ini merupakan sebuah kabar bagus, kabar menggembirakan tentang kereta cepat, saudara. Sehingga akhirnya kita melihat bahwa yang namanya cepat itu yang bagus, ya toh. Saya masih ingat dunia perfotoan ya, dunia perfotoan karena suami saya juga punya hobi suka fotografi, saudara. Jadi saya melihat dunia perfotoan zaman dulu gitu ya, untuk cuci cetak foto itu lama. Nah sekarang kalau nyuci cetak foto cepat sekali ya, cuman beberapa menit sudah jadi gitu kan. Jadi saya mulai melihat bahwa teknologi berkembang dengan cepat. Makin lama teknologi yang baru dikeluarkan dengan kemampuan makin cepat dari teknologi sebelumnya. Jadi apa saja yang serba cepat, maka itu yang dianggap adalah terbagus. Nah masalahnya seringkali tanpa kita sadari budaya cepat ini juga berpengaruh kepada dalam dunia kerohanian. Berpengaruh dalam dunia kerohanian, di mana kita juga terpacu untuk kepengen cepat-cepat. Contohnya dalam relasi atau dalam hubungan dengan Tuhan. Di dalam membangun relationship sama Tuhan, akhirnya kita juga terpacu dengan cepat. Jadi gimana maksudnya? Doanya tidak bisa lama-lama. Nah itu contoh paling gampang ya. Doanya yang cepat-cepat aja. Karena itu kita juga kepingin semua cepat. Doanya juga kepingin dijawab cepat. Tidak bisa kelamaan menunggunya Tuhan. Nah saudara, makanya penulis yang namanya Carl Honore ini mulai berkata begini. Dia mulai ngomong begini. Benarkah semua yang serba cepat itu, semua yang cepat itu yang terbaik? Dan apakah yang kurang cepat atau yang lambat itu buruk?
Itu sebabnya dia menuliskan buku ini, dia kasih judul In Praise of Slow. Artinya memuji memuji kelambatan. Jadi gitu loh. Nah, dia bilang, apakah yang namanya lambat itu selalu buruk? Dan apakah yang namanya cepat itu selalu yang bagus? Nah, dia mengatakan bahwa bukankah contohnya kita makan. Kalau kita makan, mengunyahnya cepat-cepat nggak bagus. Tapi kalau kita makan, mengunyahnya itu harus pelan-pelan, supaya apa? Makanan cukup hancur dan lunak, dan tercampur dengan enzim dengan cukup baik, sehingga kerja lambung juga tidak terlalu berat. Kerja organ-organ pencernaan itu juga tidak terlalu berat. Nah, dia bilang, ternyata di dalam lambat itu ada keindahannya juga. Nah, pagi ini saya ingin bagikan pada saudara, benar nggak sih ada keindahan di dalam lambat itu ya? Ada sesuatu yang bagus di dalam lambat. Nah, kita akan melihat di Alkitab, saudara, di ayat yang ke-6. Kita lihat ya. Kita lihat dari ayat yang kedua dulu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Itu kata Daud. Jadi Daud ini sering banget saya temukan kata-kata aku menanti-nantikan Tuhan. Ayat 3, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ayat keempat, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku, untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan dan yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang selalu telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan, di ayat yang ke-6. Maksud Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Saudara, salah satu kelebihan yang saya tangkap selama menikmati tinggal di Perth adalah ritme saya di Perth ini kalau dibandingkan pada waktu di Indonesia beda jauh. Nah, kalau di Surabaya, di Indonesia gitu, pada waktu balik, ritme saya itu padat banget, tingkat mobilitasnya tinggi. Nah, detik ketika kembali ke Perth, ritmenya jadi slow motion. Jadi pelan banget. Kenapa? Karena di sini kebaktian seperti saya pernah cerita, cuman hari Minggu. Di sini tidak ada doa malam, tidak ada doa puasa, tidak ada kebaktian yang lain-lain kecuali hari Minggu. Itu pun hari Minggu cuma 1 kali ibadah, saudara. Dan tidak ada persekutuan doa dan sebagainya. Sehingga kalau di Australia ini terus terang banyak restnya. Makanya orang bilang begini, kalau buruh di Australia itu lebih banyak istirahat. Awal-awal ketika kena COVID, pada waktu COVID terjadi, tidak terasa ketika kita, karena seluruh dunia sedang istirahat, karena seluruh dunia sedang lambat, seluruh dunia sedang diam. Tapi ketika detik border dibuka, perbatasan sudah menjadi biasa dibuka untuk umum dan mobilitas orang sudah mulai normal, disitulah mulai kerasa tantangannya. Jadi sempat merasa beda, bahwa beda banget masuk ke Indonesia, kegiatan banyak, balik ke Perth, nggak banyak kegiatan. Tetapi saya mengamati begini, saudara. Pada waktu di Perth ini, waktu-waktu saya di mana misalnya duduk-duduk di taman, berjalan nyantai, itu jauh lebih banyak. Satu kali saya ingat setiap kali
kalau duduk di taman, piknik sama teman-teman, terus ngelihat pemandangan, saya tuh tiba-tiba bisa seperti ada film yang berputar di depan saya. Film apa? Film tentang apa yang telah terjadi selama ini. Film tentang karya-karya Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Jadi justru ketika saat-saat duduk di taman, saya punya waktu untuk introspeksi, saya punya waktu banyak untuk tiba-tiba merenungkan kembali, wah Tuhan ini baik banget ya. Saya bisa ngalamin seperti begini-begini, saya kok bisa sampai seperti begini-begini, saya kok bisa dapat seperti begini-begini. Akhirnya apa, saudara? Kita jadi melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, saya jadi mulai merasakan kehadiran Tuhan, mulai melihat campur tangan Tuhan, bagaimana Dia telah interaksi dalam kehidupan saya sedemikian banyak. Akhirnya saya bisa terima kasih Tuhan, ucap syukur, dan saya betul-betul merasakan seperti orang yang sangat beruntung, sangat dikasih oleh Tuhan. Nah, Daud sendiri merasakan ketika dia menanti-nantikan Tuhan, di ayat yang ke-6 dituliskan banyak yang telah kau lakukan ya Tuhan. Dan kemudian akhirnya dia mulai menyadari mungkin doanya belum dijawab untuk permintaan yang satu itu, tetapi ketika dia dalam kondisi lambat, dia dalam kondisi nggak terlalu banyak gerak dan mobile, saudara, dia akhirnya bisa merenungkan, ternyata Tuhan itu nggak mengecewakan gitu loh. Ternyata Tuhan itu telah banyak melakukan keajaiban dalam hidup saya. Dan akhirnya di ayat yang keempat, Daud menuliskan, ia memberikan nyanyian baru di dalam mulutku. Saudara, itu sebabnya dia bisa mengucapkan syukur. Dia bisa keluar nyanyian baru. Nah, saudara lihat, Daud menuliskan banyak kitab Mazmur. Kalau Anda melihat dari apa yang dituliskan oleh Daud lebih banyak berupa nyanyian. Berarti menurut saya, Daud ini dalam hidupnya cukup banyak juga loh menantikan Tuhan. Cukup banyak juga dia punya waktu-waktu di mana segala sesuatu tampaknya melambat. Bukankah 2 tahun pada waktu pandemi COVID terjadi seluruh dunia? Dunia di dalam kondisi melambat, saudara. Karena dunia tidak bisa bergerak banyak. Tetapi kita juga melihat bahwa ketika seluruh dunia lagi lambat, bukankah banyak terjadi misalnya alam kita sedang merestorasi, alam kita sedang melakukan perbaikan. Jadi sungai-sungai jadi lebih bersih, kemudian udara juga menjadi lebih bersih karena polusi dari kendaraan sangat-sangat berkurang. Nah, ternyata kita bisa melihat, saudara, bahwa dalam kelambatan, ternyata kita justru bisa melihat dan menghitung kebaikan Tuhan. Di dalam kelambatan, kita justru bisa melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Nah, seringkali kalau kita dalam kondisi panik, ditekan dengan sebuah kebutuhan, kita tidak bisa melihat Tuhan itu baik. Dan akhirnya ketika apa yang kita doakan tidak dijawab-jawab, kita kecewa dengan Tuhan. Tetapi saya berharap bahwa ketika saudara dalam kondisi seperti lambat untuk dijawab oleh Tuhan, itu justru sebetulnya memberikan kita waktu untuk kita itu bisa merefleksi, kita bisa melihat bahwa sebetulnya sudah banyak kebaikan-kebaikan campur tangan Tuhan sampai sejauh ini, sehingga kita bisa mengucap syukur. Jadi saya bilang, ketika saya membaca cerita tentang Carl Honore yang mengarang buku In Praise of Slow, saya setuju dengan apa yang dia katakan bahwa ternyata di dalam kelambatan ada indahnya juga ya. Di dalam kelambatan ada baiknya juga. Kita lihat contoh yang lain di dalam kitab Injil Markus, pasal yang ke-7.
Kita lihat contoh lain dalam Injil Markus pasal yang ke-7. Kita melihat satu cerita, saudara, Markus pasal 7 ayat 32 sampai dengan ayat 34. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Nah, ini contoh lain juga, saudara, tentang lambat itu ada indahnya, ya. Kenapa waktu Yesus menyembuhkan orang tuli dan orang bisu ini? Anda perhatikan nggak? Yang Yesus lakukan ketika dia menyembuhkan orang ini di daerah Dekapolis, yang Yesus lakukan adalah dia menyembuhkan telinganya dulu. Nah, Anda perhatikan urutan kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kenapa Yesus itu menyembuhkan telinganya? Semua yang ada di Alkitab itu ada maknanya, saudara. Tidak ada yang kebetulan. Oh ya, karena mungkin yang paling gampang telinga dulu. Enggak seperti itu. Kenapa Yesus menyembuhkan telinganya terlebih dahulu? Tahukah saudara bahwa ketika orang itu dalam proses belajar, secara normal nih, orang normal belajar ya, orang tuh belajar pertama kali itu dari telinga dulu. Ketika orang belajar menangkap sesuatu dari telinga, baru dia itu bisa berkata-kata. Nah, ketika dia bisa mendengar dengan baik, baru dia juga bisa berkata-kata dengan baik. Saudara, enggak kebetulan ya. Tidak kebetulan di dalam Yakobus pasal 1. Yuk kita lihat. Di dalam Yakobus pasal 1, ayat yang ke-19. Yakobus pasal 1, ayat yang ke-19. Kita akan melihat firman Tuhan menuliskan begini, saudara. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 19 menuliskan begini, hendaklah kamu cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Jadi ini saudara, dalam Injil Markus, kenapa Yesus menyembuhkan telinganya lebih dahulu? Karena orang itu belajar kalau telinga kita baik, maka kita juga bisa berbicara dengan lebih baik, saudara. Kalau kita mendengar dengan lebih baik, maka kita juga bisa berbicara dengan lebih baik. Nah, saudara, contoh lambat yang baik di ayat ini adalah lambat untuk berbicara, tapi cepat untuk mendengar. Jadi menurut ayat ini ternyata lambat itu baik juga. Lambat apa, Bu? Bukan cuma lambat menanti-nantikan jawaban Tuhan atas doa-doa kita, tapi juga lambat untuk berbicara. Anda lihat, saudara, banyak hubungan-hubungan yang rusak karena kita terlalu cepat bicara. Suami istri, banyak hubungan dari mereka menjadi hancur karena kebanyakan dari kita lebih cenderung, lebih suka cepat ngomong, tapi susah sekali untuk belajar mendengarkan. Kita lebih cepat komentar daripada dengar dulu. Kita lebih cepat nyalakan orang daripada mendengarkan dulu penjelasannya dia. Kita lebih cepat untuk menghakimi orang lain daripada kita memberi kesempatan untuk orang itu menerangkan. Nah, Anda lihat, makanya Tuhan mengajarkan cepatlah untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Jadi ternyata kalau kita nggak gampang-gampang ceroboh, cepat-cepat ngomong, ternyata bagus juga.
Dari sini kita bisa melihat ternyata lambat untuk bicara baik juga, saudara. Lambat untuk komen baik juga di sini. Berapa banyak saudara lihat di medsos? Banyak perselisihan terjadi karena salah ngomong, banyak perselisihan terjadi karena lidahnya tajam. Saudara, kita bisa melihat juga banyak hubungan-hubungan yang berjalan dengan baik. Karena pihak-pihak yang berkaitan di dalam hubungan tersebut lebih cepat mendengar dan lebih lambat untuk bicara. Jadi saudara, ternyata lambat itu juga perlu. Makanya kita juga tahu bahwa kenapa mengunyah pelan-pelan itu perlu, karena supaya makanan bisa dicerna dengan baik. Jadi ternyata lambat itu not bad juga loh ya. Nah, kita melihat contoh lain lagi di ayat yang tadi kita baca di dalam Yakobus. Di ayat yang ke-19 bagian B, bagian kalimat terakhir juga dituliskan begini, lambat untuk marah. Jadi ini beberapa contoh lambat yang enggak buruk juga. Ternyata lambat untuk marah juga penting. Amin, saudara. Saya pernah berkhotbah tentang kemarahan. Boleh enggak kita itu marah? Boleh. Manusia itu normal, masih punya daging yang bisa emosi, yang bisa sakit, bisa terluka. Tetapi Alkitab juga menuliskan, jangan sampai kita berdosa. Nah, jangan sampai marah yang berdosa itu kayak apa? Dulu saya pernah menerangkan bahwa salah satunya adalah karena sampai menyimpan kepahitan. Sampai terpendam, sampai kita itu sakit hati berlama-lama di dalam kemarahan itu. Demikian juga, saudara, kemarahan yang melakukan kejahatan itu contoh lain. Yuk kita buka Efesus ya. Efesus pasal yang keempat. Kita lihat Efesus pasal yang keempat, saudara. Efesus pasal yang keempat. Kita lihat ayat yang ke-26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Saudara, Anda lihat, marah yang kayak apa? Lambat marah itu seperti apa? Salah satu pengertian lambat marah adalah kita boleh marah, enggak boleh, tetapi jangan sampai tidak terkendali. Itu namanya lambat untuk marah. Jadi kita marah, tapi kita bisa mengontrol. Jadi enggak sampai di luar kendali, saudara. Nah, saya mendengar banyak berita juga, Anda lihat, pembunuhan-pembunuhan yang terjadi. Ada salah satu pembunuhan, jawabannya kenapa pembunuhan ini terjadi modusnya? Alasannya karena temperamen, karena amarah yang tidak terkendali. Sampai emosi, lalu bunuh, setelah bunuh baru sadar, nyesel, tidak bisa dibalikkan lagi karena sudah terlanjur. Nah, saudara, lihat, lambat untuk marah. Berarti apa? Ketika saudara marah, tarik nafas, jangan sampai di luar kendali. Nah, itu yang dikatakan firman. Saudara, kita lihat lagi ayat yang terakhir. Yohanes pasal yang 11. Yohanes pasal 11, sebuah cerita familiar yang saudara pernah tahu, ayat 15. Ketika Yesus akan menyembuhkan Lazarus, Yesus datang terlambat sampai Lazarus sudah mati. Ayat 15 Yesus menuliskan, tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara, ternyata ada keindahan di dalam lambat. Yesus berkata, adalah lebih baik supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, kita bisa melihat tadi beberapa contoh. Jangan kecewa dengan Tuhan. Ketika hari ini semuanya ritmenya seperti lambat.
Saudara sepertinya tidak bisa apa-apa, karena Tuhan tidak memberikan pertolongan segera. Belajarlah percaya bahwa ketika kita lambat, kalau kita menarik waktu, mengambil waktu sejenak untuk diam, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sudah banyak campur tangan dalam hidup kita. Dan Anda percaya enggak, tanpa kita sadar, kadang-kadang ketika Tuhan sepertinya lambat, ketika segala sesuatu sepertinya lambat, sebetulnya kita sedang dijagai. Beberapa banyak peristiwa dalam hidup saya, ketika ada hal-hal yang datangnya lambat, saudara, saya justru melihat ternyata keterlambatan itu mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang Tuhan tidak mau kasih kita cepat. Kadang-kadang Tuhan tidak langsung jawab doa kita. Karena ada sesuatu yang buruk yang bisa terjadi. Dan ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sediakan. Karena itu kalau hari ini adalah Anda lambat, tidak bisa lari cepat, tidak bisa gerak banyak faktor yang menghalangi, misalnya mungkin rekan kerja yang tidak bisa sepakat, mungkin juga keterbatasan modal, mungkin juga keterbatasan keadaan. Belajarlah untuk menikmati kelambatan. Karena Anda lihat bahwa di dalam lambat ada hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Tuhan ajarin kita untuk tetap belajar percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Walaupun sepertinya lambat, tetapi Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Kalau hari ini Anda diizinkan Tuhan sakit, mungkin Tuhan mau kita istirahat. Karena kita selama ini lari melulu, saudara ya. Tuhan mau kita istirahat. Di dalam kita istirahat, sebetulnya kita sedang disehatkan, kita sedang dijaga, kita sedang diajak oleh Tuhan untuk flashback, untuk melihat balik. Nah, sebetulnya hidupmu sampai sejauh ini nggak buruk loh. Sebetulnya hidupmu sejauh ini luar biasa. Tapi kita nggak pernah bisa mensyukuri ketika kita cepat-cepat. Tapi ketika kita lambat, saudara, kita bisa menikmati hal yang luar biasa. Saudara pernah membayangkan nggak kalau kita naik, saya nggak tahu kalau ke puncak ya, tapi kalau kita naik ke Tretes atau ke Pacet gitu, pernah pada waktu-waktu tertentu itu macet ya. Nah ketika kita macet, kita justru jadi lambat banget, betul nggak saudara? Nah tapi pernah merhatikan nggak pada waktu kita itu macet, ternyata kita tuh bisa melihat hal-hal detail yang tadi kita nggak lihat. Yang tadinya jalan itu sudah sering kita lewati, tapi kita nggak pernah merhatikan. Misalnya kita nggak pernah merhatikan ternyata di jalan itu ada bunga yang cantik luar biasa. Misalnya kita tidak pernah merhatikan bahwa di jalan itu ada satu pondok yang indah sekali. Kita nggak pernah merhatikan ada pohon ini, pohon itu, saudara. Seperti itu kan. Sama ketika Tuhan mengizinkan kita lambat, sebetulnya ada sesuatu yang Tuhan mau bicara buat kita. Percayalah bahwa di dalam lambat, ada sesuatu yang Tuhan mau bicara buat saudara dan saya. Yang saudara dan saya tidak akan pernah tangkap kalau kita gerusa-gerusu, kalau kita cepet-cepetan, kalau kita panik, kalau kita langsung bingung ke sana kemari. Kalau hari ini ritme saudara sepertinya lambat karena banyak faktor. Karena sakit, karena kondisi keadaan keuangan, saudara tidak bisa gerak cepat di dalam pekerjaan saudara, karena kondisi mungkin rekan kerja saudara yang lambat, dan sebagainya. Belajarlah percaya ada sesuatu yang Tuhan mau singkapkan ketika kita sedang melambat. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau show, tunjukkan kepada saudara dan saya. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau tunjukkan. Dan percayalah juga, ada sesuatu yang bagus, lebih bagus akan terjadi ketika saudara melambat. Seperti saya bilang tadi, mungkin saudara sedang dicegah dari sesuatu yang buruk yang bisa terjadi kalau Anda cepat-cepatan. Belajarlah percaya bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Amin.
Yuk kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur. Tuhan, kalau hari ini kami diizinkan, gerak kami seperti lambat. Banyak hal yang kami mau raih, tapi seperti lambat Tuhan. Tuhan, ajarin kami untuk melihat. Ada hal-hal yang Tuhan mau singkapkan. Ada hal-hal yang Tuhan mau reveal, buka buat kami. Ajar kami untuk nangkep isi hatimu. Dan ajar kami Tuhan untuk melihat bahwa ada yang lebih baik. Ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sedang rencanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat tubuhmu juga. Dan darahmu yang dicurahkan buat kami. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang dipecah buat kami. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu aku sembuh. Saat kami makan roti ini, kami katakan kepada tubuh kami yang lemah, bahwa kami sehat, kami disembuhkan, kami dibaharui dan dipulihkan. Kami menerima tubuh yang bangkit dari segala kelemahan, dari segala sakit penyakit. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita makan sama-sama dengan iman. Terima kesembuhan ilahi. Haleluya. Kita ambil anggur di tangan kanan kita. Terima kasih buat darah. Darah perjanjian baru. Saat kami minum, Tuhan, darah-Mu mengalir di tubuh kami. Sehingga detik ini juga, kami katakan semua yang hadir yang sedang sakit. Darah-Mu mengalir, menggelontor segala racun Tuhan. Mengalirkan kesembuhan, mengalirkan kesehatan, mengalirkan pemulihan dan kehidupan. Kami terima Tuhan, darah-Mu juga melayakkan kami, menguduskan kami kembali, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu. Kami terima Tuhan, semua kutuk juga dihancurkan. Darah-Mu menjadi satu dengan kami. Segala kutuk dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita minum sama-sama dengan iman. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan. Meteraikan firman-Mu menjadi rema bagi kami di dalam nama Yesus. Amin.